Kata siapa? Innova nggak laku lagi. Padahal di tahun 2025 Innova Zenix mengalahkan Innova Reborn dan masuk urutan nomor 5 di 30 mobil paling laris di Indonesia. Kita bakal bahas apa aja sih yang bikin mobil ini laris manis. Yes, di samping gue ini sudah ada Innova Zenix Hybrid tipe V ya. Tipe V, dan sekarang ini sudah ada improvement dari head unit. Gue nanti bakal review, kita keliling sedikit ya. Tapi gue mau bahas, jadi ini benar kemarin di tahun 2005 urutan paling larisnya tuh nomor 5 mengalahkan Innova Reborn. Innova Reborn urutan nomor 6. Tapi balik lagi ya, sebuah Innova itu ibaratnya legacy ya. Nama Innova itu kan sudah melekat ya, Kijang Innova. Dan sekarang variannya berubah jadi hybrid dan memang jadi FWD. Dan sekilas kalau teman-teman perhatiin, mobil ini tuh mirip kayak apa? Mirip kayak mobil ala-ala SUV ya. Teman-teman bisa perhatiin dari tampak samping ya, arc wheel-nya tuh dari bahan dop. Terus kunci itu seperti ini, ada tombol dan unlock. Ini logo Toyotanya, dan dia tetap ada, nanti bakal dapat tuh kayak kunci manual kayak gini. Mobil ini jual sekitar 548 atau lebih murah sekitar 78 juta dibanding tipe Q-nya. Nah, kalau tipe Q bedanya paling kelihatan adalah di Toyota Safety Sense. Tapi dari sini mobilnya cukup kelihatan lebih oke. Perlampuan sudah LED. Terus di sini memang tidak ada fog lamp, dan grillnya ini sudah khas Toyota banget. Termasuk logo Toyota di sini dia warnanya satin chrome seperti ini. Dan dilengkapi dengan body kit, ada emblem Modelista. Nah, Modelista ini ibaratnya kalau teman-teman nambah sendiri, ini harganya cukup mahal, teman-teman. Dan tadi gue sempat mention ya, agak unik ya, ini MPV tapi rada-rada SUV ya. Terlihat dari sini nih, tuh arc wheel-nya, terus ada set skirt juga, dan ada set body molding juga bahan dop. Dia pakai ring 17, cakram depan belakang, teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatiin, misalkan ini kan masih ada sisa ruang kalau teman-teman bisa mau upgrade ban, ukuran ban seperti itu. Dan tentunya ada emblem HEV ya. Dan disusul juga sekarang Toyota juga mengeluarkan Veloz Hybrid juga. Jadi kayak nanti hybrid buat semua. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya mau ngobrol, Mas, dapat talang air nggak, dapat apa, dan selanjutnya nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mas Rais. Tangki BBM letaknya sebelah kiri sini, dan tampak belakang menurut gua makin ganteng. Bahkan kemarin gua sempat kayak sesumbar adalah ini mirip sama Toyota Rush ya, sekilas ya, lampunya cakep ya. Lampunya LED, ada emblem Kijang tidak dihilangkan, Kijangnya kecil, yang gede Innova sama Zenix ya. Sensor parkir sudah ada, emblem Modelista lagi ya. Terus emblem V dan HEV, antena sudah shark fin, spoiler, ada High Stop Lamp. Nih, belum power back door ya teman-teman ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan bagasi yang tertutup seperti itu. Nah, yang gue suka tuh Innova tuh memang terkenal kabinnya tuh lapang dan segala macam. Dan kalau misalnya ditanya Mas Teguh, kalau misalkan rasanya mau upgrade apa, salah satu pilihan gue kalau suruh milih antara Innova sama Fortuner, gue jelas lebih milih Innova. Halo Bapak Ibu, saya Rais, sales konsultan di cabang Plaza Toyota Pemuda yang beralamat di Jalan Pemuda Raya 1, nomor 6, Rawamangun, Jakarta Timur. Di samping saya ini ada Zenix V Hybrid Modelista OTR dari 548.400 atau total DP mulai dari 100 jutaan. Nah, kalau di samping saya ini ada Fortuner untuk OTR mulai dari 625 juta atau total DP mulai dari 200 jutaan. Selain itu, kita ada promo bunga 0%, free asuransi 2 tahun untuk tenor maksimal sampai dengan 8 tahun. Kalau Bapak Ibu di rumah pusing untuk menjual mobil lama untuk ganti ke yang baru, kita melayani juga untuk tukar tambah. Untuk harga sudah pasti yang terbaik. Zenix Hybrid menggunakan mesin 2000 cc bertenaga kombinasi 186 PS dengan torsi mesin 187 Nm plus dorongan motor listrik sebesar 206 Nm. Paduan transmisi ECVT dan torsi instan dari sistem hybrid ini membuat akselerasi bawahnya itu jauh lebih responsif dan irit dibandingkan generasi diesel sebelumnya. Secara dimensi mobil ini lebih bongsor dengan panjang 4755 mm dan wheelbase melar jadi 2850 mm. Jarak sumber roda yang lebih panjang 10 cm membuat kabin baris kedua sangat lapang, memberikan kenyamanan maksimal yang sulit ditandingi oleh Innova model lama. Bagian kabin, tentunya saya berasa lega ya teman-teman, berasa lega. Pilar A-nya menurut gue nggak terlalu mahal. Visibilitas menurut gue masih oke. Dia cukup commanding, dan mobil gue kan juga SUV kan. Di sini juga gue bilang mirip-mirip kayak SUV. Bodi duduk cukup nyaman. Tentunya setirnya sudah tilt teleskopik. Segala tata letak itu menurut gue cukup simple, ergonomis ya kan. Kita nyalain mesinnya dulu. Kalau teman-temannya, Mas kok nggak ada suara mesinnya? Ini berarti dinyalain sama si baterainya teman-teman tuh. Kita buka dulu. Panoramic sunroof super gede. Gede banget loh.
Kapan lagi kalian bisa beli mobil Toyota harga 500-an dapat panoramic sunroof segede ini. Tapi kalau kalian merasa panas, kalian bisa tutup nih. Tutup ininya doang atau buka tirainya doang bisa banget. Jadi cahayanya lebih terang gini kan. Ini menarik. Jok ini bahan fabric, kalau kalian pengen kulit berarti larinya ke tipe Q. Tapi tenang aja, segala sesuatu dipikirkan. Kayak misalkan safety belt dia sudah ada adjuster. Terus yang terbaru sekarang, ini head unitnya lebih baru teman-teman. Terus di sini sudah ngepain dengan T-Intouch. T-Intouch itu teman-teman nanti bisa tahu. Ya, kalian install aplikasi M Toyota, nanti bisa ngecek posisi mobil ada di mana. Terus kalian juga bisa ada lagi tuh namanya geofencing. Jadi kalau misalkan kalian sudah setting, kalau keluar dari 30 km radius nanti dia akan ada warningnya. Dan ini tentunya dilengkapi dengan air purifier juga. Terus dilengkapi dengan cek e-money, Android Auto, Apple CarPlay, lengkap banget. Terus kalian mungkin harus terbiasa karena Innova Zenix sekarang tuas transmisi di sini. Tapi menurut gue cukup oke, buat tata letak cukup oke. Di sini ada tempat cup holder, port Type-C, drive mode-nya, tuh ada eco dan power ya. Traction control, auto hold, electric brake. Terus spion dalam sudah auto dimming, sun visor dia ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Tapi gue suka banget sama ini nih. Dengan ada ini gue bisa taruh sasir cup, bisa tempel di sebelah sini. Kalau teman-teman pengen cari yang captain seat, nanti ngobrol sama Mas Rais aja ya. Di sini ada nih head unit juga atau monitor buat penumpang di baris keduanya. Dan di sini tentunya joknya sudah ada Isofix, ada armrest yang dilengkapi dengan cup holder. Di sini pengaturan AC, port Type-C. Blower AC tenang aja teman-teman. Di sini juga ada blower AC, hand grip juga, perlambuan masih halogen biasa. Tapi berkat panoramik yang super gede gini, bikin kabin tuh berasa lebih lega. Masuk ke baris ketiga, karena ini ada head unit, hati-hati ya. Kalian sliding aja kayak ini. Tuh. Yes, jadi saya mau kasih lihat. Nih. Kalau di ini bisa dibikin agak rebahan. Teman-teman harus lihat ya. Jarak kepalanya ini lega banget loh, hampir 1 jengkal. Dan kalau teman perhatiin di sini headrest ada 3, berarti bisa muat 3 orang. Ada car charger letak sebelah sini, ada tempat cup holder juga. Gak perlu takut kepanasan karena di sini ada blower AC yang mengarah ke sebelah sini. Jadi lagi-lagi kalau misalnya ditanya Mas Guh, kalau rasa mau diganti mau ngambil apa? Zenix gue lebih milih dibandingin harus ambil Fortuner. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih Mas yang bikin Innova Zenix even udah jadi FWD, even udah jadi hybrid masih tetap laku? Karena gini ya, nama Kijang Innova itu kan legacy ya, jadi sudah melegenda. Terus Kijang Innova Hybrid ini, Zenix Hybrid terutama ini sudah mewakili salah satu syarat mobil laku di Indonesia. Pertama, dia bentuknya mirip-mirip SUV menurut gue, ground clearance-nya cukup tinggi, 3 baris, AC double blower, fiturnya lengkap, apalagi sekarang dilengkapi dengan T-Intouch. Dan brand dari Toyota sendiri sudah berapa tahun, lebih dari 50 tahun di Indonesia, dealernya ada di semua daerah. Bahkan kalau teman-teman merasa adalah Jabodetabek penuh dengan mobil-mobil Cina, mobil EV, Toyota juga punya mobil EV. Tapi orang kenapa masih milih ini, karena saat ini kayaknya lawan ini agak-agak susah untuk dilawan gitu loh. Jadi nama Kijang sendiri itu sudah kuat, Toyota sendiri sudah kuat, jadi bisa dijadiin pertimbangan. Pesan gue cuma satu, kalau teman-teman memang lagi cari mobil keluarga, tapi bentuknya nggak mau terlalu MPV banget, ini boleh dijadiin pertimbangan. Nanti teman-teman bisa ngobrol sama Mas Rais. Dan next, pengen dibuat video apa atau konten apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue. Bye-bye.